Apa sebenarnya hakikat bahagia itu? Ada seorang kaya, hartanya banyak, dia naik kereta yang besar, megah dan mewah. Dalam perjalanan dia tengok ke sebelah kanan ada tanaman padi sawah yang menghijau. Lalu dia pandang ada budak-budak kecil membawakan makanan beserta ibunya menuju pondok di tengah sawah. Suami sudah menunggu makanan siang tiba. Apa kata orang kaya dalam kereta? Oh, bahagianya petani. Di tengah perutnya lapar, istri dan anaknya datang. Makanan tiba pada waktunya. Air minum dapat menghilang dahaga. Lapar hilang, rindu pun sirna. Karena istri dan anak ada di sekitar dia. Bahagianya menjadi petani, kata orang kaya dalam kereta. Masa orang kaya berpikir bahwa dia tidak bahagia, si petani yang bersama anak di pondok tua itu pula memandang orang kaya di atas kereta. Apa kata dia? Betapa bahagianya orang kaya naik kereta, sedangkan aku hanya duduk di pondok yang tua. Maka pada hakikatnya manusia ini dua-duanya tak bahagia. Lalu sebenarnya bahagia itu di mana? Ada seorang anak yang sedang belajar di college, university. Maka dia berkata, alangkah bahagianya kalau saya dapat BA. Selepas dia dapat ijazah BA, lalu dia berkata, aku tak bahagia. Alangkah indahnya bila dapat master. Manakala dia dapat master, dia berkata, oh, betapa bahagianya kalau dapat PhD. Selepas PhD dia berkata, susahnya PhD, belum juga dapat kerja. Selepas dapat kerja dia berkata, alangkah bahagianya kalau menikah. Selepas menikah dia berkata, aku tak bahagia sebab orang selalu tanya, dah punya anak apa belum? Selepas punya anak, dia pula berpikir untuk menikah sekali lagi. Jadi sebenarnya bahagia itu punya siapa? Oleh sebab itu bila kita baca kitab-kitab, maka makna sa'adah, kebahagiaan, orang yang bahagia sa'id, bahagia adalah insyirahus sadr, ketika hati terasa lapang apapun yang datang. Kalaulah pelajar yang mendapatkan BA itu hatinya lapang, tentu dia bahagia. Kalaulah petani yang berada di tempat rumah tua itu hatinya lapang, tentulah dia bahagia. Kalaulah orang kaya dengan kereta yang besar itu hatinya lapang, tentulah dia bahagia. Itulah mengapa Musa alaihi salam di tengah kesusahan hatinya akan melawan ayah angkat bernama Fir'aun. Dia minta hati yang lapang. Kita semua baca doa itu, Rabbi syrahli, lapangkan dadaku. Itulah mengapa kakinya pecah berdarah, giginya patah, pelipisnya pecah, meneteskan darah, tapi dia tersenyum bahagia kerana hatinya lapang. Allah sudah lapangkan hatinya. Apa kata Allah untuk dia? Alam nasrah laka sadrak. Itu beza Muhammad dengan Musa. Musa meminta, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedang Muhammad tidak meminta. Belum meminta, Allah dah bagi pada dia. Apa kata Allah? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Bila kau dalam keadaan susah, dua kali Allah ulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hati lapang itulah yang membuat Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka tersenyum di dalam penjara. Penanya berjalan perlahan tapi pasti, maka keluarlah tafsir Al-Azhar. Hati yang lapang itu juga membuat Said Qutb tersenyum menghadapi tiang gantungan. Walaupun dipenjara oleh Gamal Abdul Nasir, tapi sebelum kematiannya sempat pula menulis tafsir fi zilalil Quran, di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran. Apa kata Said Qutb dalam muqaddimahnya? Al hayatu fi zilalil Quran ni'mah
hidup di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak ada yang boleh mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya. Maka bahagia adalah ketika hati terasa lapang. Bila kita nampak raut wajah orang yang tenang cerah, maka ketenangan bukan pada wajahnya. Bila nampak orang melangkahkan kaki dengan tenang penuh wibawa, maka ketenangan bukan pada kakinya. Bila tampak ayunan tangannya tak tergesa-gesa, maka bahagia bukan pada tangannya. Di mana letak bahagia itu? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ada segumpal, ada sekepal, ada sesuap. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, maka dia pun ikut menjadi rusak. Yang segumpal itulah yang mengendalikan mata, telinga, tangan, kaki. Yang segumpal itulah tempat rindu, benci, marah, ridha, ikhlas, fasik, hasad, kufur. Di sanalah bersemayam rindu dan benci. Maka jangan terlampau benci. Habib habibaka haunamma. Kalau kau sayang, sayanglah secukupnya sahaja. Karena boleh jadi hari ini kau sayang, besok berubah menjadi kebencian. Kalau kau benci, bencilah secukupnya sahaja. Boleh jadi esok pagi dia menjadi orang yang tersayang. Berapa banyak puan-puan berkata, siapa itu? Itulah orang yang dulu paling aku benci. Tapi hari ini masih ada juga benci, tapi tak banyak. Apakah Ustaz Abdul Somad yang ceramah itu sudah bahagia? Belum. Hanya orang yang berusaha untuk bahagia di hadapan Allah. Apakah Nabi itu bahagia? Ya, karena dia dijamin oleh Allah. Apa kata Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau ya Muhammad. Sedangkan kita hanyalah hamba-hamba Allah yang dhaif. Kita perlu doa orang lain. Maka puan tuan malam ini tahajud, munajat, witir, doakan. Jadikan kami, ustaz kami, tuan guru kami, orang-orang yang berbahagia saat menerima ujian ya Allah. Jangan jadikan dia hanya sampai pada tingkat menggerakkan anak lidah pandai bicara saja. Doa itu dikabulkan Allah. Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mithluh. Kau dapat yang sama dengan doa yang sudah kau panjatkan. Maka tak boleh mendoakan yang buruk. Mintakan kepada Allah yang baik. Amin. Kabulkan doa orang ini untuk saudaranya. Walaka mithluh. Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Begitu kata Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pujian tak membuat engkau melambung tinggi. Hinaan tak membuat engkau bermuram durja dan bermuram muka. Kenapa? Karena pujian dan hinaan tidak ada apa-apanya bagi orang yang sudah sampai pada tingkat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pujian untuk Nabi Muhammad, sebagaimana hinaan untuk Isa, tak pernah membuat mereka berduka. Karena itu datang silih berganti dalam kehidupan. Apapun namanya, siapapun orangnya, dimanapun dia tinggal, negara apa yang dia huni, maka susah senang silih berganti. Pasangan bahagia adalah kesusahan, pasangan kelapangan adalah kesempitan, pasangan kebahagiaan adalah penderitaan. Menderitakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat giginya patah, pelipisnya berdarah, kakinya pecah? Datang malakul jibal, ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, akan aku cabut, kutimpakan kepada penduduk Taif, rata mereka dengan tanah. Apa kata Nabi menjawab? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, anak cucu mereka, orang-orang yang tidak akan mempersekutukan Allah tapi mentauhidkan Allah. Apa maknanya? Di saat gigi patah, pelipis berdarah, kaki pecah, itu pun tetap juga terselip doa dalam hatinya. Artinya dia bahagia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi saya selepas menyampaikan tajuk bahagia ini, saya pula lah yang paling cemas dan takut, kerana biasanya apa yang disampaikan itu ujian segera tiba datang. Cemaskah Ustaz ujian akan datang? Tidak. Mengapa? Kerana ada doa orang-orang soleh yang akan menguatkan kita insyaAllah. Satu mulut memanjatkan doa, satu mulut lidah memintakan ampunan pada Allah, maka saat itu apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, da'autu lisyafi'i fi salati, aku doakan Syafi'i dalam salatku 40 sana, 40 tahun. Begitulah persahabatan antara Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 di Baghdad, Irak, dengan Syafi'i meninggal tahun 204 di Kaherah, Mesir. Jarak mereka jauh, Asia, Afrika, tapi doa tak pernah putus. 40 tahun ku doakan Syafi'i. Saya tak minta puan-tuan mendoakan saya 40 tahun. 4 kali jadilah. Subuh esok, diawali Isya, Zuhur dan Asar. Andai lebih baik. Doa kami banyak Ustaz. Kami kan doakan anak kami, suami kami, isteri kami, negeri kami, usaha kami. Banyak yang kami doakan. Selipkan saja satu doa, matikan Ustaz kami, Ustaz Somad, dalam husnul khatimah. Tapi jangan sekarang. Agak tambah masa sikit pun jadilah. Oh, Ustaz takut juga mati. Kita tak takut mati, tapi mati tak boleh dicari. Andai dia datang, kita siap bila-bila masa sahaja. Kenapa? Karena orang beriman siap. Wala tamutunna, jangan kau mati illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Satu hari berapa kali kita akui wa ana muslimin, wa ana minal muslimin, hanifan, condong kepada kebenaran, musliman, aku muslim, wa ma ana minal musyrikin, aku tak termasuk orang yang mempersekutukan engkau ya Allah. Puncak daripada tauhid adalah la mahbuba bihaqqin illallah, tidak ada yang benar-benar sebenar dicinta melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau merasa bahagia kerana harta, lama-lama harta binasa, bahagia pun hilang. Kalau bahagia kerana anak, anak meninggal dunia, anak berubah menjadi penderhaka, kita tak lagi bahagia. Saya bahagia kerana istri, istri meninggal dunia, kita dalam sengsara. Berbahagialah kerana Allah. Apapun yang datang kita tetap bahagia. Datang senang kita bahagia, datang susah kita bersabar. Yang senang dapat pahala. La in syakartum, kalau kau syukuri yang senang itu, la azidannakum, ku tambah berlipat ganda. Bagaimana kalau yang datang itu tak menyenangkan hati, kau sabar dengan itu, balasannya lebih hebat lagi. Innama yuwaffas sabirun, Allah berikan balasan orang yang sabar bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dihisab. Tiada seorang pun mampu menghitungnya, kerana Allah berikan dia surprise, kejutan. A'datul ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hambaku yang saleh. Apa saja? Mala a'yunun ra'at, tak pernah dipandang mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Tajuk malam ini, siapakah orang yang paling bahagia? Orang paling bahagia adalah orang yang sentiasa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya 3. Yang pertama, kenali Allah dengan baik. Yang kedua, yakinkan dalam hati, pupuk keyakinan dengan memperbanyak ibadah. Yang ketiga, saling mendoakan sesama saudara. Maka saat itulah ketenangan itu akan datang, turun ke dalam hati manusia. Itu hanya bisa dirasakan saat ujian datang. Bila dia datang nanti, rasakan dengan baik. Ketika datang ketenangan, maka sesungguhnya kaji kita malam ini sudah berbuah. Andai belum, tetap disiram, tetap dipupuk sampai dia berbuah. Matilah hendaknya kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.